Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semua untuk keluarga besar Jemaat GPDI Anugerah yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tapi satu hal yang perlu kita semua tahu, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia ada di segala tempat. Dia ada dimanapun kita berada. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan berbicara dari hal pembaharuan mezbah Tuhan. Pembaharuan mezbah Tuhan. Mezbah ini adalah bicara dari hal hati kita, tempat Allah bertahta, tempat Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu hati. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh pasal 15. Saya akan baca mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Ada banyak ayat-ayat yang akan saya baca supaya lebih memudahkan untuk saudara-saudara bisa mengerti. Saya baca mulai dari ayat yang pertama. Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tema firman Tuhan saya berikan atau judul pembaharuan mezbah Tuhan. Pembaharuan mezbah Tuhan. Tadi saya sudah kemukakan bahwa mezbah Tuhan itu adalah bicara dari hal hati kita. Hati merupakan sentral dalam seluruh aktivitas, sikap dan perbuatan baik tidaknya, baik buruknya yang kita lakukan. Di dalam pembacaan firman Tuhan di sini di seluruh Yehuda atau Israel, negeri ini mengalami kekacauan yang besar.
negeri ini mengalami kesesakan yang tidak bisa dihentikan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, saya akan baca ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam, dan tanpa hukum. Kita kenal siapa bangsa Israel ini. Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, suatu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, satu bangsa yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi suatu kesaksian di antara segala bangsa bahwa Allah Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Israel senantiasa dilindungi, Israel senantiasa dijaga, dan bangsa Israel ini adalah suatu umat Allah, umat yang disayangi, umat yang dikasihani, umat yang selalu diberkati oleh Allah. Tetapi di dalam ayat 3 ini dikatakan, lama sekali bangsa Israel tidak memiliki Allah, atau tanpa Allah, tanpa ajaran yang benar daripada imam. Menjadi pertanyaan di sini, kenapa sampai Allah meninggalkan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah itu sendiri? Kita tahu bersama bahwa Israel senantiasa dibela oleh Tuhan. Israel senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam peristiwa ini, ketika Raja Asa menjadi raja, ternyata bangsa Israel menyimpan dewa-dewa kejijikan, menyimpan berhala-berhala yang ada di rumah mereka, menyimpan dewa-dewa kejijikan di dalam keluarga mereka, di dalam pribadi mereka. Dan Alkitab mencatat di sini, Allah meninggalkan bangsa Israel. Allah membiarkan, Allah sangat jijik dengan dewa-dewa, berhala-berhala yang mereka simpan, yang mereka mulai sembah, dan yang mereka menjadikan suatu berhala. Bicara dari hal dewa kejijikan di sini, itu adalah bicara dari hal berhala. Saudara, berhala itu bukan berarti dalam bentuk atau hanya dalam bentuk sebuah patung. Berhala di sini bisa berupa segala sesuatu yang kita kasihi dan kita sangat kasihi, melebihi mengasihi Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang sangat mengasihi umat-umatnya. Dia tidak mau umat-umatnya jauh daripada Allah. Itulah sebabnya Allah cemburu dengan bangsa Israel. Allah meninggalkan mereka karena dengan adanya berhala, dewa-dewa kejijikan
yang mereka sembah, dan mereka lebih mengasihi dewa-dewa kejijikan atau berhala-berhala yang mereka sudah jadikan berhala, dibanding mereka mengasihi Tuhan, dibanding mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Ini yang disebut berhala. Di dalam ayat yang ke-8, saya akan baca. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya. Jadi Raja Asa ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Asaria bin Obed atau Imam Asaria bin Obed, ia menguatkan hati. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Hatinya langsung ada suatu respon positif, ada suatu respon baik untuk menguatkan hati. Dan ia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, atau di tengah-tengah bangsa Israel, dari kota-kota yang direbutnya pegunungan Efraim. Ia, perhatikan saudara kalimat-kalimat ini, ia membaharui mezbah Tuhan. Garis bawahi di dalam Alkitab, saudara garis bawahi bahwa ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Raja Asa memperbaharui mezbah Tuhan. Tadi kembali saya ingatkan, mezbah Tuhan jangan dirusak. Mezbah Tuhan harus dijaga. Mezbah Tuhan harus senantiasa rapi dan teratur. Mezbah Tuhan harus selalu baik, yaitu bicara dari hal hati kita. Izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus itu untuk bertakhta di dalam hati kita yang adalah mezbah Tuhan. Izinkan Dia, izinkan Tuhan untuk bertakhta menjadi raja atas kita, sehingga Dia akan mengatur segala sesuatunya. Dia yang akan mengatur segala sesuatunya. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya, Tuhan Allah Israel beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa atau Raja Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi, 7.000 kambing domba. Ayat 12, mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ayat 13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan
Allah Israel, ia akan mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Puji Tuhan. Kita lihat di sini saudara, dalam peristiwa ini bahwa sebelum Raja Asa memperbaharui mezbah Tuhan, di sana ada kekacauan yang besar. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Kekacauan yang besar terjadi. Masalah, tekanan, kesusahan yang besar dialami oleh rakyat atau bangsa Israel ini. Barang siapa yang keluar rumah, dia tidak akan pulang lagi ke rumahnya, sebab dia akan dibunuh. Sebab tidak ada hukum di sana, tidak ada Allah lagi yang menyertai mereka, tidak ada lagi firman yang disampaikan oleh para imam. Tetapi ketika Raja Asa memperbarui mezbah Tuhan, di situ terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan di bangsa Israel. Terjadi suatu ketenangan, terjadi suatu kesejahteraan, sebab di dalamnya sudah ada Tuhan. Di dalamnya sudah ada Allah yang menyertai mereka. Saudara, jangan khusus jemaat GPDI Anugerah, jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Kalau sampai kita meninggalkan Tuhan, Alkitab mencatat di sini, maka Tuhan akan meninggalkannya. Tuhan akan membiarkannya. Dan saya percaya keluarga besar jemaat GPDI Anugerah, mari kita mau tetap taat dan setia di hadapan Allah. Kita mau berjanji, Tuhan, saya mau tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Terlebih kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini sedang berada dalam situasi, dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi anak-anak Tuhan, keluarga besar jemaat GPDI Anugerah, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah, setialah terus di dalam melayani Tuhan. Tetaplah, setialah terus di dalam melakukan kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa Allah ada bersama kita. Jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengira bahwa Allah masih ada di pihak mereka,
Padahal Allah sudah meninggalkan mereka waktu mereka memelihara dewa-dewa kejijikan. Waktu mereka memelihara berhala-berhala. Berhala di sini, saudara, tadi saya sudah singgung. Apapun, apa saja yang kita kasih melebihi mengasihi Tuhan, itu adalah merupakan dewa kejijikan. Itu adalah merupakan berhala. Mari kita buang berhala-berhala itu. Kita buang dewa-dewa kejijikan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mau memperbaiki mezbah Tuhan. Kita perbaiki hati kita, biar kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Anugerah yang takut akan Tuhan. Dan itu kita bisa lakukan melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya, saya yakin, dimanapun saudara-saudara berada, di rumah-rumah saudara, di sana ada Tuhan, di sana ada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja, Roh Kudus yang akan terus berkarya, Roh Kudus yang akan terus mengurapi kita, keluarga besar jemaat GPDI Anugerah, agar supaya kita tidak menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan nyanyi satu pujian sebelum kita berdoa. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, oh bahkan menolongku. Oh Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan sebagai keluarga besar jemaat GPDI Anugerah. Kami percaya firman-Mu yang beri kemenangan kepada kami dalam situasi apapun yang kami alami.
hari-hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan kami, dan Firman-Mu yang memberkati kami semua. Dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun jemaat GPDI Anugerah berada, Tuhan tolong. Tuhan memberkati semua, Tuhan melindungi, Tuhan senantiasa membungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan. Saudara akan menerima doa berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari kita katakan amin.